Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Kinanti dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai kiat jitu agar anak mencintai Al-Quran sejak dini. Langsung saja yuk kita simak videonya. Mempunyai anak yang cinta akan Al-Quran ialah dambaan bagi setiap orang tua. Namun, dalam mendidik anak agar cinta Al-Quran sejak dini, tentu saja tidak semudah membalikan telapak tangan. Belum lagi di era sekarang ini di mana gencarnya dunia digital yang membuat belajar Al-Quran bisa kalah dengan tayangan TV maupun gadget. Oleh karena itu, orang tua butuh cara jitu untuk mendidik anak agar anak mencintai Al-Quran sejak dini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, didiklah anakmu dan 3 perkara di luar ilmu untuk penguasaan dunia, yaitu mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai keluarga dan sahabat beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mencintai Al-Quran. Al-Quran perlu didekatkan ke anak-anak sejak dini, mengingat pemberantasan buta huruf Al-Quran menjadi tanggung jawab semua orang. Salah satu tanggung jawab penting dalam sebuah keluarga adalah mengajari anak untuk cinta dan belajar membaca Al-Quran. Islam menjadikan pengajaran Al-Quran sebagai materi utama di dalam proses pendidikan anak. Ibnu Sina mengatakan bahwasanya pendidikan anak dimulai dengan pengajaran Al-Quran sejak adanya kesesuaian secara fisik maupun mental. Maka dari itu, mengenalkan anak Al-Quran sejak dini sangatlah penting sebelum dewasa. Namun, mengenal dan membaca Al-Quran tentu harus menyenangkan agar anak tidak merasa tertekan. Harus ada metode yang seru agar dapat membuat anak puas. Biarkan anak merasa ini adalah waktu bermain yang dapat mencerdaskan anak-anak. Ternyata, mendidik anak agar cinta Al-Quran itu dimulai saat kita memilih pasangan. Maka dari itu, carilah pasangan yang sekiranya mempunyai visi dan misi yang sama dengan diri kita. Mempunyai pasangan yang cinta akan Al-Quran merupakan langkah pertama untuk mewujudkan anak agar cinta Al-Quran. Karenanya, pasangan kita akan membantu agar tujuan kita sama-sama tercapai. Ia juga akan membantu dan mengajari anak-anak serta memilih sekolah yang banyak kurikulum Al-Qurannya. Selanjutnya adalah banyak membaca dan mendengarkan ayat suci Al-Quran selama mengandung. Karenanya, indera yang pertama kali berfungsi pada janin ialah indera pendengaran. Maka dari itu, orang tua dianjurkan agar sering membaca ayat suci Al-Quran maupun membiasakan mendengarkan ayat suci Al-Quran di mana saja dan kapan saja. Anak-anak tentu saja belum dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Metode yang paling efektif untuk membaca Al-Quran yakni dengan metode talqin. Kita membaca, anak tersebut mendengarkan, kemudian mengikuti dan mengulangnya berkali-kali. Dalam metode ini diperlukan kesabaran dan konsistensi orang tua dalam membimbing dan melantunkan ayat suci Al-Quran pada anak. Karena tidak mungkin anak akan duduk tenang saat diajarkan hal tersebut. Azabul akhirati akbar wal azabul akhirati akbar wal azabul akhirati. Dalam mengenalkan Al-Quran, kita dapat menggunakan flashcard atau kartu. Kemudian kita juga dapat menggunakan poster huruf hijaiyah. Kita juga dapat menggunakan tontonan DVD yang mengenalkan huruf hijaiyah pada anak. Sabar dan istiqomah dalam mengajar. Karena tidak ada sesuatu yang tiba-tiba jadi dan tidak ada sesuatu yang tiba-tiba langsung begitu saja. Semua itu ada karena biasa dan usaha yang dilakukan secara istiqomah. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bisa dan terbiasa. Jika ingin anak cinta akan Al-Quran,
orang tua juga harus terus belajar tentang Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau kita ingin anak-anak kita dapat membaca dan mencintai Al-Quran dengan baik dan benar, maka hal itu pun dimulai dari diri kita sendiri. Karena tidak ada kata terlambat bagi orang tua untuk membaca dan belajar Al-Quran. Lalu yang terpenting ialah menentukan waktu khusus dengan Al-Quran. Pada hal ini, waktunya dikembalikan kepada masing-masing keluarga seperti setelah sholat asar ataupun maghrib menjelang sholat isya. Kuncinya ialah harus disiplin dalam menentukan waktu belajar Al-Quran. Sulit bila menjalankan Quran time bersama keluarga bila pasangan kita tidak tertarik dengan Al-Quran. Kalaupun tak mampu mengajar sendiri, kita dapat meminta bantuan melalui guru mengaji. Mengapa? Agar anak konsisten belajar Al-Quran di saat orang tua sedang sibuk ataupun ada kegiatan lain di luar. Sementara Al-Quran harus terus berjalan agar anak senantiasa istiqomah. Nah, jadi itu beberapa kiat jitu dan tips agar anak mulai mencintai Al-Quran sejak dini. Semoga kelak anak-anak kita menjadi cinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, dan menjadi akhlakul Al-Quran. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan dan dapat bermanfaat bagi anak-anaknya kelak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.